Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala asy-syamsa wal qamara husbana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Maghrib Masjid Al-Mukhlisin, para pemirsa yang mengikuti pengajian ini melalui live streaming channel Al-Mukhlisin dan channel Mir Dakwah Sains Spiritual, serta teman-teman yang bergabung melalui Zoom yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menjadikan matahari dan bulan sebagai alat perhitungan waktu, di mana pada malam hari ini waktu yang dihitung yang bersandar pada pergerakan bulan siapa nih umpo 24 Syawal ya 25. Sudah yang tidak melaksanakan puasa 6 hari sudah ketinggalan. Inilah tidak ada waktu yang berulang, sehingga ketika sampai pada momen untuk kita merebut pahala, manfaatkan momen itu. Cukupnya ya 6 puasa tak? Nah, udah. Ya, bertepatan dengan tanggal 5 Mei. Waktu yang dihitung bersandar pada pergerakan bumi terhadap matahari. Mei bagi bangsa Indonesia ini adalah bulan yang sangat bersejarah, bulan pendidikan dan bulan kebangkitan nasional. Ya, tanggal 2 Mei kemarin bangsa Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional dengan tema Bergerak Bersama, Lanjutkan Merdeka Belajar. Itu temanya ya. Jadi ini pancingan Nadiem ini supaya siapapun jadi menteri nanti lanjutkan itu Merdeka Belajar. Ya, tetapi memang settingnya bagus, cuma tidak semua bisa menangkap ide-ide itu karena kita sudah terbiasa pada zona nyaman, tidak berani untuk melakukan kreasi. Bayangkan di perguruan tinggi itu 40 kredit itu SKS itu bisa didapat di luar kampus. Dan sampai di luar negeri bisa kita dapat. Tetapi orang sudah senang dengan zona nyaman. Kurikulum lama saja ada digunakan, tidak usah memanfaatkan itu. Dan yang sangat menarik itu ada 20 kredit memungkinkan kita ambil di luar program studi kita pada perguruan tinggi yang sama. Misalnya saya sebagai orang pertanian ada geopolitik, bisa ambil 10 SKS di Sospol. Mau jadikan penguatan agama, ambil 20 kredit di agama. Tetapi itu ya, terkadang orang sudah senang dengan zona nyaman. Ya. Jadi gebrakannya Nadiem sebenarnya luar biasa itu ya. Nah, sehingga kita coba tema kita pada kesempatan ini. Kemarin waktu Pak Ustaz Sulaiman minta tema, saya bilang mungkin ini masih suasana Hari Pendidikan. Kita coba bagaimana pendidikan dalam tinjauan Islam. Awalnya ini saya pikirkan hakikat pendidikan dalam Islam. Tetapi saya lebih cenderung bagaimana pandangan-pandangan orang lain juga itu kita tinjau dari Islam. Karena banyak juga pandangan-pandangan orang lain yang menarik sebenarnya. Ya. Nah, hadirin sidang jemaah pengajian yang insya Allah dimuliakan Allah. Nah, kita mulai apa sih sebenarnya itu pendidikan. Kalau di dalam bahasa Arab kita temukan ini rupanya ada beberapa kata, kosakata yang bermakna pendidikan, yaitu taklim, tarbiyah, ta'dib, tadris, irsad dan insar. Tetapi paling banyak yang digunakan adalah tarbiyah.
Ya, tarbiyah itu proses mendidik manusia untuk memperbaiki kehidupan yang lebih sempurna. Maaf saya lupa mengucapkan salawat dan taslim kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya, setiap akan kita memulai suatu aktivitas harus kita mengingat bersalawat kepadanya. Ya. Nah, tetapi memang pendidikan itu bukan hanya dalam bentuk pendidikan fisik, tetapi pendidikan dalam makna tarbiyah itu termasuk pendidikan yang sifatnya intelektual dan spiritual. Nah, mari kita melihat undang-undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 ya. Itu didefinisikan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual. Coba definisi yang ada di Undang-Undang Pendidikan itu luar biasa. Cuma saya coba kemarin itu memberikan masukan karena di sini tertulis di Undang-Undang kekuatan spiritual keagamaan. Saya bilang maksudnya keagamaannya di situ tidak ada, karena kekuatan spiritual itu bisa juga lahir dari budaya. Jadi ada dua jalur untuk memunculkan kekuatan spiritual, melalui budaya, kearifan lokal, dan melalui agama. Jadi maksudnya saya bilang keagamaan di situ tidak ada, memiliki saja kekuatan spiritual. Kemudian memiliki pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Alangkah bagusnya definisi pendidikan yang ada dalam undang-undang. Seandainya ini terwujud nanti tujuannya ini kan luar biasa. Mungkin tidak ada korupsi, tidak ada spekulasi dalam politik. Tetapi kelihatannya pendidikan itu gagal mencapai tujuannya. Tujuan apalagi tujuan spiritualnya. Nah, kalau kita melihat ini dari undang-undang ya, kita coba dari yang lain ya. Ini dari sisi filosof Yunani ya, dari pandangan filosof Yunani pernah merumuskan bahwa ya istilah pendidikan yaitu usaha membantu manusia untuk menjadi manusia. Hal ini berarti manusia itu memiliki potensi tidak jadi manusia. Jadi ada potensinya, bukan manusia, karena didefinisikan bahwa pendidikan itu adalah usaha membantu manusia untuk menjadikan manusia. Nah, kalau kita kaitkan juga dari ayat-ayat di Al-Quran, memang hati-hati. Perilaku manusia itu bisa nanti sama dengan perilakunya binatang, bahkan lebih rendah. Ulaika kal an'am bal hum adallun. Nah, ini dari filosof Yunani. Nah, kemudian dari Barat dia definisikan, ini salah satunya dari Langfels, pendidikan adalah upaya yang mempengaruhi anak dalam usaha membimbing upaya menjadi dewasa. Usaha membimbing ini adalah yang disadari dan dilaksanakan dengan sengaja. Pendidikan hanya terdapat dalam pergaulan yang disengaja antara orang dewasa dengan anak. Itu salah satu definisi menurut Barat. Nah, kita lihat definisi yang lain menurut filosof Islam. Ini salah satunya Ahmad D. Marimba mengartikan bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani, ruhani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju pada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Yang dimasuk kepribadian utama adalah kepribadian Muslim, yaitu kepribadian yang mempunyai nilai-nilai agama Islam. Itu menurut filosof Islam, salah satunya Ahmad D. Marimba. Nah, kemudian ada juga dari Fakir Akil, dia mendefinisikan tarbiyah merupakan proses menyeluruh yang dilakukan terhadap manusia, jiwa dan raganya, akal dan perasaannya, perilaku dan kepribadiannya, sikap dan pemahamannya, secara cara hidupnya dan cara berpikirnya. Proses tarbiyah itulah proses yang berkelanjutan, kontinu. Ini yang saya lebih sepakat ini untuk membuat suatu kebijakan bahwa penanganan pendidikan itu tidak bisa parsial. Karena merubah manusia itu bukan hanya ditangani misalnya di SD atau ditangani di perguruan tinggi. Karena proses pendewasaan diri, mulai dari pendewasaan jiwa di dalam diri itu bersambungan. Dia berkelanjutan dan bersambungan. Nah, inilah membutuhkan nanti mudah-mudahan Menteri 2024 mampu untuk bagaimana merumuskan pendidikan yang terintegrasi antara pendidikan formal, pendidikan rumah tangga dengan pendidikan formal. Formal pun juga harus ditata ulang
untuk menggenggam peradaban, kemudian bagaimana menggariskan antara kaulia dengan kaunia sebagai sumber ilmu, bukan mendikotomikan, karena inilah yang sebenarnya menghilangkan kekuatannya pendidikan. Kita berkejaran dengan pemikir bahwa kalau aspek-aspek spiritual masuk dalam ilmu, katanya ilmu itu akan mundur. Keliru kalau kita ikuti cara berpikir itu. Saya bilang tak balik. Ketika nilai-nilai spiritual masuk tergabung dalam hal-hal yang sifatnya rasional ilmiah, itu lengkap, itu ilmu. Ini yang saya suarakan terus sekarang dengan spiritualisasi keilmuan ya. Memulai dari merakit ulang filsafat ilmu yang mendasari ilmu, kemudian nanti itulah yang akan menghadirkan suatu sikap dan perilaku baru yang terinteraksi dengan antara aspek-aspek spiritual dengan aspek-aspek ilmiah rasional. Nah, ini juga ada menurut Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan kita, adalah tuntutan segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Sangat filosofi juga. Nah, ini juga ada sedikit menurut Mir Alam. Saya coba olah ini bahwa pendidikan adalah wadah untuk mendapatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran yang akan terwujud dalam sikap, tindak laku, dan keterampilan. Sasaran utama dari pendidikan adalah adanya perubahan menuju pada peningkatan kualitas diri, termasuk peningkatan kualitas iman yang akan berdampak pada kehidupan pribadi, sosial, kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara. Ini ada luar biasa ini, kalau saya namanya ini Neo Guanhum, dia sampaikan begini. Kemungkinan ini namanya kelihatannya Cina, tapi mungkin dia Islam. Karena dia katakan begini, mendidik dalam Islam bukanlah sekedar mentransfer ilmu pengetahuan atau knowledge dan informasi, akan tetapi lebih dari itu, mendidik adalah proses transformasi nilai dan kearifan atau wisdom kepada peserta didik. Ini dua ini yang terkadang hilang dalam dunia pendidikan. Hanya dicerdaskan otaknya, tetapi lalai mencerdaskan kalbunya untuk tampil memperagakan sifat perilaku akhlak mulia, bahkan jauh dari kearifan atau wisdom. Ini dari Neo Guangchun. Ini Cina kayaknya ini, tapi ini kayaknya Islamnya kalau kita lihat argumentasinya ya. Nah, hadirin sidang jamaah pengajian insyaallah dimuliakan Allah. Nah, kita sedikit berpikir bahwa kalau menurut saya bahwa manusia pada hakikatnya itu memiliki potensi dasar yang sama, memiliki potensi kecerdasan yang sama. Kalau begitu, apa yang membedakan nanti kita tampil beda? Yang membedakan adalah bagaimana alat yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk mengaktualkan potensi dasar itu yang sama juga, yaitu sam'a wal basar wal fuada kullu. Ya. Dari mana dasar saya bahwa manusia itu memiliki potensi kecerdasan yang sama, potensi kemuliaan yang sama? Yang pertama, saya berulang kali itu ilmunya Pak Ustaz, ilmu biologi itu semuanya kita berasal dari satu titik yang disebut dengan sel. Tidak ada yang duduk di sini berasal dari dua sel. Semuanya berasal dari satu sel yang ukurannya itu 1/1000 cm. Jadi Pak Ustaz, itu badan jasad kita berasal dari 1/1000 cm. Tidak ada yang bisa lihat, mikroskop pun setengah mati. Apa isinya? Itu air. Apalagi unsur-unsur tanah. Di dalam 1/1000 cm itu masih ada 7 rahasia Tuhan, namanya organel sel. Dan yang paling rahasia adalah di inti sel. Masuk ke dalam itu sampai kromosom, sampai pada tubuh-tubuh kuantum kita. Akhirnya kita sadar hakikatnya kita ini adalah makhluk gaib. Kita memiliki tubuh cahaya, kita memiliki tubuh kuantum namanya, yang bisa merambat dengan kecepatan 300.000 km per detik. Jadi saya ulang lagi bahwa cerita-cerita wali itu bukan mitos. Orang yang mampu mendekati tubuh cahayanya, dia bisa disaksikan pada waktu bersamaan pada tempat yang berbeda. Jadi kita semua berasal dari satu titik, kemudian mendapatkan ruh kecerdasan dari Tuhan yang sama. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi
Wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidata qalilan ma tashkurun. 3 alat ini yang membedakan kita nanti. Anak-anakku yang sebentar belajar manfaatkan itu 3. Kalau memang mau tampil beda dengan yang lain. Makanya 3 alat juga itu kan diminta pertanggungjawabannya nanti. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena ini 3 bisa mengantar orang jadi mulia, 3 ini juga bisa mengantar orang jadi selingkuh, 3 ini juga bisa mengantar orang jadi korupsi. 3 ini. Lebih baik kita berusaha memanfaatkan 3 alat ini untuk bagaimana kita jadi mulia. Bagaimana mengaktualkan potensi-potensi sifat mulia Tuhan yang sudah inherent dalam tubuh kita. Sudah ada sifat kejujuran, ada keadilan, ada kecerdasan yang luar biasa. Tetapi tidak mungkin kita maha cerdas, tidak mungkin maha jujur, tidak mungkin maha adil. Tetapi makin dekat kita nanti ke kanan itu, makin mulialah kita. Dan semua kita miliki itu. Nah ini ya. Nah potensi tersebut masuk dalam jasad tadi ya, itu membutuhkan rangsangan untuk diaktualkan atau stimulus dalam bahasa pendidikannya kan. Jadi potensi ini membutuhkan stimulus, rangsangan yang tepat untuk memunculkan potensi dahsyat tersebut dalam wujud kecerdasan, pemikiran, sikap dan tindak laku. Stimulasinya dapat berwujud pendidikan formal dan non formal. Jadi mohon maaf, pendidikan keluarga nanti itu mestinya juga sudah disentuh dengan kebijakan. Ada pendidikan perah nikah. Ada pendidikan terutama yang hamil 9 bulan 10 hari itu harus dididik dengan dakwah. Karena berdasarkan hasil penelitian sentuhan-sentuhan spiritual di dalam rahim menentukan kecerdasan setelah dia hadir. Sudah ditemukan 3 kali lipat kecerdasannya anak didik yang sudah dididik dengan Al-Quran mulai dari rahim. 3 kali lipat. Jadi kalau menghasilkan dia cerdas, sayanya terlambat mana yang boleh reason. Gimana caranya itu? Nah, tidak bisa ada adiknya itu anakku. Baru saya tahu. Gimana caranya Ustaz? Makanya tanya. Tak pernah jawab. Ayo mana setambe mamaknya. Saya sudah kuserta mamaknya kat jalan. Kalau mau jalan pintas masuk surga, izinkan suamimu nikah. Masih ada jalan lain. Lebih baik saya pilih jalan yang lain. Masih ada jalan puasa, jalan tahajud, jalan ini. Dia tidak mau, tidak ada yang berani. Tidak ada yang rela untuk dimadu. Rela jadi kasih madu, dibawakan madu. Nah hadirin teman-teman yang insya Allah dimuliakan Allah. Nah kapan mulai diberi stimulus? Nah itulah tadi. Saya kalau diundang Kak ini ceramah nasihat pernikahan, saya bahas yang begini, yang tidak umum dibahas. Bahwa didik anak mulai dari 1 titik. Karena di situ sudah mendengar tetapi belum bertelinga, sudah melihat tetapi belum punya mata, sudah menyerap informasi-informasi. Maka coba maki pelajari. Kalau di masa itu sampai hamil itu, kalau ada suami dan istri selalu berkelahi, pada saat itu lihat maki anaknya, karena emosi di situ sudah terbentuk kan, sudah merekam kan, sel itu satu sel itu sudah merekam informasi. Makanya dalam bahasa biologi 1 sel sudah disebut makhluk hidup. Nah tinggal ini masih dibahas kapankah ruh itu ditiupkan. Ya kalau berdasarkan hadis yang ada yang dipahami sekarang kan 40 berapa hari itu, 3 kali 40 hari. Tetapi saya selalu berpikir kalau begitu, kalau 1 sel itu sudah hidup, siapa yang menghidupkan? Sementara Allah memperkenalkan dirinya bahwa aku sudah meliputi seluruh ciptaanku. Berarti kalau begitu di 1 sel itu, pada saat kita katakan hidup, siapa yang menghidupkan? Saya katakan sebenarnya di situ sudah, menurut saya sudah ada unsur-unsur ilahiyah yang sudah masuk ke 1 sel itu, yang menyempurna berdasarkan kesempurnaan sel menjadi jaringan, menjadi organ. Ya. Nah, ya tadi ya, kapan titik awal kehidupan mulai dari 1 sel mengalami proses penyempurnaan selama 9 bulan 10 hari ya. Jadi disinilah nanti sudah butuh pendidikan, dan yang paling berperan untuk memberikan stimulasi adalah kedua orang tuanya, terutama mamanya. Bapaknya berperan untuk membawa rezeki yang halal. Karena di sini nanti semua bisa dijelaskan bagaimana halalan thayyibah itu mempengaruhi sikap. Saya pernah kasih tahu Prof ini itu, Prof, coba kita teliti. Saya yakin bahwa ada hubungannya antara sumber rezeki itu dengan karakter anak. Tapi susah dicari respondennya. Karena tidak mungkin ada orang terus terang bahwa itu sumber rezeki itu tidak halal. Tidak mungkin kan? Kita harus cari metode lain.
Saya sangat yakin, saya yakin ya. Nah setelah itu tahapan usia 1 hari sampai dengan 2 tahun ini sekali lagi saya terus terang saya secara pribadi orang berpendidikan kena juga di sini. Bangganya baru 2 bulan karena saya bisa belikan anakku lactogen. Ku belikan lactogen dan bangga saya. Padahal Al-Quran mengatakan kasih ASI sampai 2 tahun. Tadi diskusi keluarga di arisan itu. Ini anak-anaknya luar biasa semuanya menjawab. Nah saya memang 2 tahun khususnya anakku. Maka mana pemandangan Pak Guru? Luar biasa betul anak-anaknya semua ini keluarga-keluarga aku itu yang memang itu ada guru SMP di sini katanya kalau tiba anunya saya pulang dulu ke rumah kasih ini sampai 2 tahun. Betul anak-anaknya hebat-hebat semua. Karena di sini lah anunya. Bagaimana kalau langsung susu sapi dikasih? Pasti ada pengaruhnya terhadap pembentukan karakter kan? Nah ini saya suarakan terus tolong keluarga bahwa sampai 2 tahun usahakan. Nah Al-Quran menyampaikan sampai 2 tahun itulah pendidikan non formal, kemudian usia 2 sampai 7 tahun. Nah ini sudah gabungan antara pendidikan keluarga dengan non formal karena ada PAUD. Kemudian tahapan pendidikan berikutnya usia 7 tahun sampai 10 tahun ini saya pisahkan Pak dengan berdasar belajar pada Rasulullah. Jadi usia SD itu mestinya pendekatannya kelas 1 sampai kelas 3 itu beda pendekatannya kelas 4 sampai 6. Karena kan begitu kan? Didik anakmu salat di umur 7 tahun, ketika sampai 10 tahun pukul kalau tidak salat, berarti ada rahasia di sini. Jadi tidak bisa disamakan pendekatannya kelas 1 sampai 3 atau satu di pendekatan di SD. Nah, setelah itu 10 sampai 13 tahun di SD, kemudian 13 sampai 16 SMP, 15 sampai 17 SMA. Ini saya usulkan bahwa di SMA itu materi pendidikan keluarga sudah harus ada di dalam kurikulum. Karena tidak semua alumni SMA lanjut ke perguruan tinggi. Lebih banyak nikah, sementara dia miskin dengan pendidikan keluarga. Inilah semua nanti yang harus diramu oleh Menteri Pendidikan baru. Dan saya sekarang suarakan itu bahwa kembalikan itu pendidikan vertikal kembali. Ini kan sekarang dibagi-bagi Pak. Sampai SMP kewenangannya bupati, SMA kewenangannya gubernur, perguruan tinggi baru di Kementerian Pusat. Bagaimana? Jadi secara parsial itu beda-beda nanti. Jadi mestinya satu kementerian yang menangani itu. Bahkan saya usulkan bahwa mestinya sekarang kan 3 kementerian yang menangani pendidikan. Kedinasan, pendidikan agama, kemudian Menteri Pendidikan Kebudayaan. Mestinya saya bilang satu, nanti dirjennya itu yang di ini. Untuk kembali mengintegrasikan antara, tidak memisahkan antara pendidikan agama dengan pendidikan yang bersumber dari ilmu-ilmu umum. Hadirin sidang jamaah, insya Allah dimuliakan Allah. Ya. Nah ini kita bisa belajar dari Ibnu Sina. Dalam bukunya As-Siyasah, ini buku politik. Dia katakan begini. Pendidikan rumah tangga tidak bisa dipisahkan dengan bangsa dan negara. Membicarakan negara berarti sebenarnya membicarakan masalah sosial politik sekaligus membicarakan keluarga, rumah tangga dan masalah pendidikan. Ini Ibnu Sina. Yang kita kenal ahli kedokteran sebenarnya ahli politik juga. Jadi rata-rata ilmu yang hebat dulu itu Pak, itu multidisiplin. Sekarang itu langsung disekat. Hanya biologi saja kau pelajari, ke pertanyaan saja. Dulu dia filosof, dia ilmuwan, kemudian dia ilmu kedokteran, dia juga ahli politik. Saya punya buku 147 ilmuwan hebat masa lalu. Tidak ada yang multidisiplin, dan tidak ada yang satu disiplin, semua multidisiplin. Karena rupanya itu menguasai satu disiplin itu sebenarnya juga politik pendidikan. Bagaimana kita mau bijak menyikapi kehidupan kalau hanya satu? Ya, satu saja arah kita punya pemahaman. Nah, keluarga dan rumah tangga merupakan sumber utama dan sumber inspirasi sebuah negara. Negara besar dapat dibangun dari keluarga dan rumah tangga yang baik. Inilah harus ada regulasinya pendidikan keluarga. Jangan hanya dibebaskan saja. Esensi untuk mencapai kebahagiaan, pendidikan yang baik dalam mendidik diri sebelum mendidik orang lain. Ini dari Ibnu Sina juga. Rupanya ini pelajaran kita, dididik dulu diri kita baru mendidik orang lain. Ini terutama dosen ya. Banyak belajar dari Rasulullah, karena dari tinjauan Islam 2 itu. Ngintip di Quran dan ngintip pengalaman dari Rasulullah. Rasulullah pendidikannya adalah menempati posisi yang sangat sentral dan penting dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Misi kerasulan utama adalah pendidikan. Ayat pertama yang diterima adalah perintah membaca Iqra bismi rabbik. Dan kalau kita telusuri itu Pak, renungkan 5 ayat itu. Apa sebenarnya yang disuruh baca? Sudah adakah Quran pada saat itu? Rupanya yang pertama disuruh baca adalah disuruh baca dirinya.
karena diperkenalkan oleh Allah, aku ciptakan kamu dari sesuatu yang menempel, yang diterjemahkan oleh orang segumpal darah. Rupanya terjemahan aslinya itu berasal dari sesuatu yang nempel. Ya. Jadi Allah memperkenalkan dirinya sebagai pencipta. Setelah itu Allah memerintahkan kepada Rasulullah, baca dulu dirimu sebelum baca alam. Jadi kaunya dulu yang disuruh baca karena belum ada Quran. Jadi kemampuan kita membaca nanti diri, membaca alam, kemudian dipadukan dengan tadabbur Al-Quran, itulah nanti orang yang punya wawasan yang luas. Dipadukan tadabbur dengan tafakur untuk lahirnya suatu kesadaran baru, ilmu baru, dan pasti kita tampil beda dengan yang lain karena kita padukan antara Al-Quran dengan ilmu-ilmu yang berkembang melalui alam semesta ini, melalui peristiwa-peristiwa sosial. Kemudian Rasulullah berhasil mendidik sahabat sukses kehidupan dunia dan ukhrawi. Rasulullah dididik langsung oleh Allah. Pernah suatu saat dia katakan begini, sesungguhnya Allah telah mendidikku dengan baik dan menyuruhku dengan akhlak-akhlak mulia. Jadi didikan pertamanya Rasulullah dari Allah, aku disuruh untuk berakhlak mulia. Dan Allah berfirman, ambillah kemaafan dan suruhlah orang melaksanakan kebaikan, sahabat melaksanakan kebaikan, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Hadirin sidang jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah. Nah, salah satu bukti Rasulullah sangat peduli pada pendidikan ketika terjadi perang Badar kalau tidak salah, itu dia sampaikan begini, itu tawanan itu bebaskan, tetapi bebaskan untuk mengajar masyarakat Madinah. Jadi tebusannya adalah mengajar. Kemudian strateginya ini yang selalu saya suarakan, bagaimana masjid sebagai pusat. Program sekolah dipadukan dengan program masjid yang sudah luar biasa banyaknya ini. Dan kebanyakan hanya dipakai untuk ibadah saja. Jadi Rasulullah rahasianya masjid sebagai pusat pendidikan. Kemudian Rasulullah mengajarkan, ada 3 kan tugasnya di dalam Al-Quran itu, di surah Al-Baqarah 151. Membacakan Al-Quran yang penuh dengan hikmah, kemudian mengajarkan ilmu, dan 1, mendidik umatnya untuk bagaimana melakukan proses pensucian diri. Wa yusakkihim. Kita temukan di surah Al-Jumu'ah ayat 2 dan surah Al-Baqarah 151. Al-Baqarah 1 sekian itu doanya Nabi Ibrahim. Ya Allah, setelah dia perbaiki itu Ka'bah bersama dengan Ismail, dia berdoa, ya Tuhan, aku sudah perbaiki Ka'bah ini, hadirkanlah seorang nabi nanti yang lahir di sekitar Ka'bah ini yang akan mengajarkan ayat-ayatmu, mensucikan jiwa hambamu dan mengajarkan ilmu. Nabi saja berdoa, berapa generasi baru hadir Rasulullah. Jadi jangan insan kalau kita berdoa. Nabi saja berapa lama? Saya kemarin di Istiqlal, saya tampil di Istiqlal, doaku 32 tahun yang lalu. Waktu sekolah di Bogor, saya tidak tahu, belum ada tanda-tanda saya akan ceramah. Begitu saya lihat Istiqlal, kan cantik sekali, maklum kita dari kampung. Ya Allah, kasih saya kesempatan suatu saat berdiri di mimbar itu. 32 tahun Pak. 32 tahun, baru terwujud kemarin tanggal 5 Januari. Terwujud 32 tahun. Ya. Nah, hadirin sidang jemaah pengajian insya Allah dimuliakan Allah. Strategi Rasulullah memahamkan, mencontoh dan melatihkan. Ini gagalnya pendidikan karakter, hanya didefinisikan apa itu jujur, apa itu peduli. Jadi tahun 1980 pendidikan karakter itu sudah ada, hasilnya belum ada kelihatan sekarang. Pernah dirubah lagi menjadi soft skill. Bagaimana mau berubah? Hanya didefinisikan itu disiplin, didefinisikan itu jujur. Caranya Rasulullah memahamkan itu kejujuran, kemudian mencontoh dan melatihkan kejujuran. Makanya proses habituasi namanya kan. Perguruan tinggi Islam kemudian tidak menggambarkan atmosfer akademi yang Islami. Bagaimana mau terbentuk karakter Islami dalam suatu institusi Islam? Saya kira itu mungkin, jadi mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan, dan kita berdoa mudah-mudahan siapa yang ditunjuk menjadi menteri nanti punya terobosan untuk bagaimana memadukan kembali ayat-ayat kaulia dengan kaunia, memadukan antara pendidikan formal dengan non formal, karena pendidikan tidak bisa parsial, karena merupakan satu kesatuan mulai dari satu titik sampai dewasa untuk menghadirkan manusia cerdas. Saya kira itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.